Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya Syahida Nafisa akan mempraktikkan perasa tentang pencegahan infeksi dengan cara dekontaminasi alat. Jadi pencegahan infeksi itu adalah upaya atau tindakan untuk meminimalkan dan mencegah terjadinya infeksi pada petugas kesehatan, pada pasien, pada masyarakat dan pengunjung yang berada di lingkungan rumah sakit atau fasilitas kesehatan lainnya. Jadi tujuannya itu untuk meminimalkan terjadinya infeksi dan menurunkan indikasi RAT untuk pencegahan infeksi pada petugas kesehatan, pasien, lingkungan, dan masyarakat yang berada di sekitar rumah sakit dan fasilitas kesehatan lainnya. Jadi dekontaminasi yang pertama itu merendam alat-alat bekas pakai ke dalam larutan klorin 0,5%. Lalu setelah itu DTT atau disinfeksi tingkat tinggi itu terbagi menjadi 3. Ada mengukus, merebus, dan kimiawi. Sebelumnya saya sudah memakai APD atau alat pelindung diri. Yang pertama saya mengenakan face shield, lalu handscoon atau sarung tangan, dan apron atau celemek. Lalu di sini saya sudah menyiapkan alat-alatnya. Ada korentang, lalu ada alat-alat bekas pakai lainnya, ada handscoon steril, ada kain, lalu ada larutan klorin, dan ada gelas ukur dan ember. Baik, jadi sekarang saya akan melakukan dekontaminasi dengan menggunakan larutan klorin 0,5%. Lalu saya akan memakai 3000 cc air. 3000 cc itu adalah 1:9, dan saya menggunakan 3000, jadi airnya itu 2700 dan larutan klorinnya 300. Lalu sekarang kita akan mengambil air sebanyak 2700 cc. Lalu masukkan ke dalam ember 1000 cc. Lalu 7700 cc lagi. Lalu setelah itu kita masukkan larutan klorin 300 cc ke dalam gelas ukur. Lalu kita aduk. Setelah dimasukkan kita aduk agar tercampur dengan rata. Setelah itu kita masukkan alat-alat bekas pakai. Yang pertama ada bak instrumen. Usahakan alatnya terendam semua ya. Lalu ada korentang. Di sini korentangnya saya akan disterilkan terlebih dahulu karena korentang bukan alat steril. Lalu untuk gunting ataupun klem yang seperti ini, usahakan ininya terbuka karena agar memaksimalkan dalam membersihkan, biar yang nyangkut-nyangkutnya itu bersih dan mudah dibersihkannya. Baik, karena ini sudah direndam dengan baik, jadi tunggu selama 10 menit. Nunggu selama 10 menit itu kita sambil membuat larutan deterjen untuk alat yang sudah dimasukkan ke dalam klorin ini, lalu kita bersihkan menggunakan larutan deterjen. Lalu setelah itu kita masukkan alat-alat yang sudah direndam dengan larutan klorin tadi ke dalam air deterjen. Usahakan semuanya terendam ya. Dan ini juga tetap terbuka agar mudah dibersihkan dan yang kotor-kotornya terangkat. Darah
Lalu setelah itu kita bersihkan menggunakan sikat. Jadi alat-alat yang besar seperti ini boleh menggunakan sikat yang agak besar. Usahakan disikat sampai bersih. Lalu untuk daerah-daerah yang tidak terjangkau menggunakan sikat ini, boleh memakai sikat yang agak kecil. Bersihkan sampai bersih. Lalu alat-alat yang seperti gunting ini kita sikat bagian ininya agar darah-darah dan kotoran yang lainnya terangkat dan tercuci dengan bersih. Dicucinya menggunakan sikat yang kecil ya, untuk menjangkau bagian yang susah disikat menggunakan sikat yang besar. Lalu setelah itu kita bersihkan menggunakan air mengalir sampai bersih. Dan untuk ini, guntingnya seperti ini, akan tetap terbuka ya. Baik, jadi setelah itu saya akan melakukan DTP dengan cara merebus dan mengukus. Baik, jadi di sini saya sudah menyiapkan panci kukusan dan panci rebusan. Sekarang kita nyalakan dulu kompornya. Lalu setelah itu kita tunggu sampai airnya mendidih. Baik, jadi sudah mendidih, kita buka dulu tutupnya. Hati-hati karena panas. Lalu setelah itu kita masukkan alat-alat ke dalam ini. Usahakan terendam panasnya dan posisi gunting dan perentang tetap seperti ini. Lalu setelah itu
Karena kateter merupakan selang kateter itu dari plastik atau dari karet, kita balut menggunakan book steril. Lalu setelah dibalut, kita kukus. Setelah itu kita tutup. Lalu kita tunggu DTT dengan cara merebus dan mengukus selama 20 menit. Baik, jadi mulai menghitungnya itu kalau yang merebus dari air mendidih, kalau yang mengukus itu sampai uap airnya keluar. Baik, jadi sudah 20 menit, sekarang kita matikan kompor. Lalu buka tutup pancinya. Dan kita tunggu sampai tidak terlalu panas. Sambil menunggu, kita sekarang ganti handscoon atau sarung tangan menggunakan sarung tangan steril. Dibuka dengan cara terbalik. Lalu kita akan menggunakan sarung tangan steril pakainya hati-hati, tidak boleh kena bagian depannya. Karena yang di sini sudah menggunakan sarung tangan steril, jadi boleh dibenarkan. Baik, karena sudah tidak terlalu panas, kita ambil barang-barang di lalu kita ambil korentang tadi. Setelah itu boleh mengambil menggunakan korentang. Setelah itu kita masukkan dan guntingnya diposisikan seperti semula. Lalu kita tutup dan kita bungkus menggunakan kain. Setelah kita bungkus menggunakan kain, lalu ini akan disimpan selama 1 minggu. Dan alat-alat ini seperti kateter, bengkok, dan korentang disimpan di tempatnya masing-masing. Baik, karena alat-alat yang sudah dibungkus sudah selesai, jadi yang dibungkus tadi itu maksimal disimpan selama 7 hari. Baik, jadi ada juga namanya proses DTT kimiawi. DTT kimiawi itu adalah alat-alat yang direndam dengan larutan disinfektan juga. Dengan perbandingan larutannya itu sebanyak 0,1%. 0,1% ini adalah 49:1, 1 banding 49. Satunya itu adalah larutan klorin dan 49-nya adalah airnya. Lalu
Selain ada DTT, ada juga metode yang dipisah sterilisasinya, seperti ada kimia, ada autoclave, dan ada oven. Biasanya untuk autoclave dan oven itu adanya di rumah sakit. Lalu pada oven itu suhunya biasanya 120 sampai 170 derajat Celcius dan membutuhkan waktu kurang lebih 60 menit atau 1 jam. Lalu untuk yang autoclave itu suhunya 121 derajat Celcius dan waktunya 30 menit. Untuk yang dibungkus dan 20 menitnya dengan alat yang tidak dibungkus. Nah, jadi itu yang tadi adalah proses bagaimana cara melakukan pencegahan infeksi dengan cara dekontaminasi alat bekas pakai untuk agar alat yang digunakannya itu bersih dan tidak menulari pasien dan semuanya itu tidak menimbulkan infeksi. Jadi seperti pasien, petugas kesehatan yang berada di sekitar itu bisa terlindungi. Baik, jadi cukup sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.